Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Buat kalian yang suka naik gunung atau penasaran sama misteri Indonesia, video ini cocok banget. Hari ini kita bahas Gunung Lawu, gunung indah yang penuh cerita dan mitos legendaris. Gua udah ngerangkum 7 mitos paling populer yang sering dibicarakan para pendaki Lawu. Cerita-cerita ini udah jadi bagian kepercayaan masyarakat dan aturan tak tertulis di gunung. Dari suara aneh sampai larangan-larangan yang katanya bisa fatal kalau dilanggar. Yuk, kita mulai perjalanan menelusuri 7 mitos Gunung Lawu yang bikin bulu kuduk berdiri. Mitos pertama, Pasar Setan. Di balik keindahan Gunung Lawu, tersimpan kisah-kisah mistis yang sudah melegenda di kalangan para pendaki. Salah satunya adalah tentang pasar gaib yang konon hanya bisa didengar oleh orang-orang tertentu, terutama saat suasana sedang sepi dan berkabut. Di beberapa titik dekat puncak Lawu, konon ada pasar gaib. Tempat ini dipercaya sebagai ruang pertemuan antara dunia manusia dan dunia lain, di mana aktivitas tak kasat mata berlangsung layaknya pasar pada umumnya. Banyak pendaki mengaku mendengar suara ramai seperti pasar, padahal nggak ada siapa-siapa. Suara itu bisa terdengar jelas. Ada yang bilang seperti suara orang tawar-menawar, tawa, bahkan suara anak-anak kecil bermain. Suara orang nawar, teriakan jualan, bahkan kadang ada yang merasa ditawari sesuatu. Sensasinya bikin bulu kuduk merinding, apalagi kalau kamu sendirian atau sedang terpisah dari rombongan. Aturannya, kalau dengar suara itu, jangan abaikan atau menolak mentah-mentah. Konon, menanggapi dengan sopan adalah kunci agar tetap aman. Disarankan pura-pura beli, ambil daun atau batu, lempar ke arah suara dan bilang, "Ini saya beli." Ritual kecil ini dipercaya sebagai bentuk transaksi simbolis, seolah-olah kita menghormati penjaga pasar tersebut. Katanya, itu bentuk penghormatan biar nggak diganggu. Dengan begitu, kita dianggap sudah bertransaksi, dan tidak akan diusik selama perjalanan. Kalau cuek atau kasar, bisa-bisa tersesat atau dibawa makhluk gaib. Banyak yang percaya, sikap tidak sopan bisa membuat seseorang kehilangan arah, bahkan hilang tanpa jejak. Banyak cerita pendaki yang hilang setelah mengabaikan suara pasar ini. Tim SAR sering menemukan tenda kosong atau barang-barang yang tertinggal begitu saja, seolah pemiliknya menghilang secara misterius. Intinya, mitos ini mengingatkan kita untuk selalu menghormati alam dan penghuninya. Alam punya aturan dan misterinya sendiri, dan kita sebagai tamu harus tahu diri. Di gunung, kita bukan satu-satunya makhluk. Ada banyak kehidupan lain yang tak kasat mata, dan mereka juga punya wilayah yang harus dihormati. Ikuti kearifan lokal, anggap saja asuransi spiritual. Dengan begitu, perjalananmu akan lebih aman dan penuh makna. Ada yang pernah ngalamin kejadian serupa di gunung? Di antara berbagai mitos yang hidup di kalangan para pendaki, ada satu kisah yang selalu menarik perhatian, yaitu tentang burung Kiai Jalak, sang penunjuk jalan yang dipercaya membawa keberuntungan. Burung ini bukan sekadar hewan biasa, melainkan simbol harapan dan perlindungan bagi siapa saja yang menapaki jalur-jalur terjal Gunung Lawu. Banyak yang percaya, jika bertemu burung Kiai Jalak saat mendaki, itu adalah pertanda baik. Konon, kehadirannya menandakan perjalanan akan berjalan lancar, aman, dan penuh berkah. Tak heran, banyak pendaki yang merasa lebih tenang dan percaya diri setelah melihat burung ini di tengah perjalanan. Menurut legenda, Kiai Jalak dulunya adalah abdi setia Prabu Brawijaya V. Demi menjaga keselamatan sang raja dan para peziarah, ia rela berubah wujud menjadi burung dan menetap di Gunung Lawu. Sejak saat itu, ia dipercaya menjadi penjaga spiritual yang selalu mengawasi dan menuntun para pendaki. Banyak kisah dari para pendaki yang merasa diselamatkan oleh burung jalak saat tersesat di tengah kabut tebal atau jalur yang membingungkan. Burung itu seolah-olah muncul di saat genting, terbang di depan mereka, dan menunjukkan arah yang benar, hingga akhirnya mereka menemukan jalan kembali. Namun, burung Kiai Jalak tidak akan muncul begitu saja. Hanya pendaki yang memiliki niat tulus, hati bersih, dan rasa hormat pada alam yang bisa merasakan kehadirannya. Ia seolah bisa membaca niat manusia yang datang ke gunung. Sebaliknya, bagi mereka yang datang dengan niat buruk, sombong, atau meremehkan alam, burung ini justru menjauh. Bahkan ada yang percaya, pendaki seperti itu mengalami kejadian aneh atau merasa gelisah sepanjang perjalanan. Mitos Kiai Jalak mengajarkan kita untuk selalu meluruskan niat sebelum mendaki. Persiapan fisik memang penting, tapi kesiapan mental dan spiritual juga tak kalah utama.
Mendaki gunung bukan hanya soal menaklukkan puncak, tapi juga tentang perjalanan batin, menghargai alam, dan menjaga sikap selama di perjalanan. Alam akan bersahabat jika kita datang dengan niat baik, penuh rasa syukur, dan rendah hati. Setiap langkah di gunung adalah pelajaran tentang kehidupan. Kisah Kiai Jalak menjadi pengingat abadi bahwa kebaikan, ketulusan, dan rasa hormat pada alam akan selalu kembali kepada kita. Jadi, sudah siap mendaki dengan hati yang bersih? Mitos ketiga, sopan santun adalah kunci keselamatan di Lawu. Larangan berkata kasar, sompral, atau meremehkan gunung sangat ditekankan di sini. Ucapan negatif atau sombong bisa berakibat fatal, dari nyasar sampai hilang. Banyak cerita pendaki celaka karena dianggap nggak sopan. Bahkan keluhan berlebihan bisa bikin penunggu gunung tersinggung. Intinya, Lawu mendengarkan setiap ucapan dan sikap kita. Menjaga lisan dan perbuatan bukan cuma buat makhluk gaib, tapi juga buat menghormati alam dan sesama pendaki. Sopan santun di gunung itu soal keselamatan, bukan sekadar etika. Alam itu megah, kita cuma tamu kecil, jangan bawa arogansi ke gunung. Mulutmu harimaumu, berlaku banget di Lawu. Hormati alam, hormati diri sendiri. Setuju? Dekat puncak Lawu ada sendang derajat, mata air yang dipercaya membawa berkah. Mitosnya, membasuh muka atau minum air sendang ini bisa bikin awet muda dan menyembuhkan penyakit. Airnya juga dipercaya memberi kekuatan ekstra untuk pendaki yang niatnya baik. Banyak peziarah datang untuk ritual dan mengambil air suci ini. Tapi, khasiatnya hanya berlaku kalau niat kita tulus. Datang dengan niat buruk, airnya bisa jadi nggak membawa manfaat. Sendang derajat jadi simbol penyucian diri sebelum mencapai puncak. Setelah perjalanan melelahkan, air jernih ini terasa seperti anugerah. Mitos ini mengingatkan bersihkan niat sebelum menaklukkan puncak. Siapa yang pengen coba? Banyak pendaki Lawu merasa seperti diikuti seseorang di jalur tertentu, terutama di sekitar pos 4 ke pos 5. Suara langkah tambahan, bisikan, atau bayangan hitam sering bikin merinding. Kadang ada yang melihat sosok misterius di kejauhan, tapi hilang saat didekati. Kepercayaan lokal bilang, itu penunggu gunung atau arwah penasaran. Mereka nggak selalu jahat, kadang cuma iseng atau penasaran sama pendaki. Kalau kita panik atau ngomong sembarangan, mereka bisa makin usil. Saran senior tetap tenang, banyak berdoa, jangan tunjukkan rasa takut. Secara logis, bisa jadi efek lelah atau paranoia. Tapi banyaknya pengalaman serupa bikin mitos ini tetap hidup. Jaga mental tetap kuat selama pendakian. Pernah ngerasain? Lawu bukan cuma destinasi pendakian, tapi juga pusat spiritual Jawa. Gunung ini telah menjadi saksi perjalanan batin dan pencarian mak hidup bagi banyak orang sejak ratusan tahun lalu. Setiap sudutnya menyimpan cerita, legenda, dan energi yang dipercaya mampu menyucikan jiwa. 3 puncak utamanya, Hargodalem, Hargodumiling, Hargodumila, punya makna sakral. Masing-masing dipercaya sebagai tempat bersemayamnya kekuatan gaib, dan menjadi tujuan utama para peziarah yang ingin mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Banyak peziarah datang untuk ritual, meditasi, atau mencari berkah, terutama saat malam 1 Suro. Malam ini dianggap sebagai waktu paling sakral dalam kalender Jawa, saat tabir antara dunia nyata dan dunia gaib diyakini menipis. Pada malam itu, gunung dipenuhi peziarah yang berjalan diam, membawa sesajen dan bersemedi. Mereka menapaki jalur sunyi, hanya ditemani suara alam dan desir angin malam, menciptakan suasana yang sangat magis. Suasananya mistis dan khusyuk, energi gunung terasa sangat kuat. Kabut tipis yang menyelimuti hutan menambah aura misteri, seolah-olah Lawu sedang menjaga rahasia besar yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar membuka hati. Pendaki biasa yang naik saat itu bisa merasakan atmosfer berbeda, seolah masuk ke dimensi lain. Setiap langkah terasa berat namun penuh makna, seakan-akan Lawu menguji niat dan ketulusan setiap tamunya. Mitos ini mengajarkan, Lawu punya jiwa dan harus dihormati. Banyak yang percaya, jika kita datang dengan niat baik dan hati tulus, gunung akan memberikan perlindungan dan petunjuk. Gunung ini adalah tempat suci, bukan sekadar tumpukan batu. Setiap batu, pohon, dan sudutnya dianggap sakral menjadi penghubung antara manusia dan alam semesta. Sebagai tamu, kita harus menjaga sikap dan menghormati kepercayaan lokal. Jangan ganggu kekhusyukan peziarah. Penting untuk memahami bahwa setiap tradisi punya makna mendalam yang harus dihargai. Toleransi dan rasa hormat itu penting.
Di Lawu, pertemuan antara pendaki dan peziarah menjadi momen belajar tentang kebersamaan, saling menghargai, dan menjaga harmoni. Pernah naik Lawu pas malam 1 Suro? Jika belum, bayangkan betapa magisnya malam itu. Sebuah pengalaman spiritual yang tak terlupakan. Di puncak sakral yang menyatukan manusia, alam, dan kepercayaan. Mitos terakhir. Larangan memakai baju hijau di Lawu. Warna hijau dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, yang konon terhubung secara spiritual dengan Lawu. Memakai baju hijau dianggap menyaingi atau tidak menghormati sang ratu. Bisa-bisa diambil kekuatan gaib. Banyak cerita pendaki yang hilang atau mengalami kejadian aneh karena melanggar larangan ini. Secara logis, baju hijau juga mudah berkamuflase di hutan, menyulitkan pencarian jika tersesat. Larangan ini jadi kearifan lokal yang dibungkus mitos agar ditaati. Intinya, patuhi aturan tak tertulis dimanapun kita jadi tamu. Mengabaikan larangan bisa dianggap arogan, dan itu berbahaya di gunung. Jadi, tinggalkan baju hijau di rumah kalau mau ke Lawu. Cari aman, hormati tradisi. Itulah 7 mitos paling populer di Gunung Lawu. Setiap cerita punya pesan kerendahan hati dan hormat pada alam serta kepercayaan lokal. Kalau kalian punya pengalaman atau mitos lain, tulis di kolom komentar. Gue seneng baca cerita kalian. Kita bisa saling belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Tetap jaga sopan santun dimanapun kalian berada. Sampai jumpa!